Horas. Bertemu kembali di channel saya dengan tutorial pembuatan seruling Batak Toba. Pembuatan seruling Batak Toba. Ya, kini kita memakai bahan yang sederhana. Kita pakai dari pipa paralon setengah inci yang biasa dipakai untuk pipa air di rumah. Pipa paralon. Karena di kota sangat sulit mendapatkan bambu, sehingga kita pakai pipa paralon, pipa air. Ya, saya gunakan pipa air sebagai contoh. Dan biasanya besaran pipa air sama. Tapi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar dapat informasi dari channel kami. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan selamat menyaksikan tutorial yang akan kami persembahkan. Pertama, kita ambil bahan pipa paralon setengah inci, kira-kira 40 cm. Yang kedua, benang untuk mengukur lingkaran pipa. Dan yang ketiga, pisau dapur bisa digunakan untuk melubang pipa. Sekali lagi, pipa 40 cm, pisau dapur untuk melubang, dan benang untuk mengukur. Langkah pertama, kita akan mengukur keliling dari pipa paralon menggunakan benang yang telah kita sediakan tadi. Yang kita ukur itu 2 kali lingkaran pipa. Ukuran standarnya 2 kali lingkaran pipa. Jangan lupa 2 kali lingkaran pipa. Lalu benangnya kita potong untuk mendapatkan ukuran yang sebenarnya. Lalu benang yang sudah kita potong dari ukuran 2 lingkaran tadi, kita ukur menggunakan penggaris untuk dapat hasil yang lebih akurat dalam hal pembagian lubang seruling tersebut. Di sini saya mendapatkan panjang dari benang tersebut 14,2 cm. 14,2 cm. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan pengukuran. Kemudian langkah pertama, benangnya kita lipat 2 sehingga menghasilkan ukuran 7,1. 7,1 kita ambil dari ukuran ujung pertama untuk titik lubang terakhir. Kita lipat 2 pipanya, lalu kita kasih tanda untuk lubangnya nanti kelak. Jangan lupa untuk hati-hati. Kemudian kita panjangkan kembali benangnya untuk mengukur panjang jarak antara lubang terakhir dengan lubang pertama yang menjadi lubang nada dalam seruling tersebut. Lubang terakhir dan lubang pertama itu jaraknya 2 kali lingkaran pipa, atau kalau menggunakan bambu 2 kali lingkaran bambu.
ukur, kemudian kita kasih tanda juga agar kita dapat melakukan pengukuran. Dan nanti kelak titik-titik tanda yang kita berikan akan kita lobang untuk menjadi lobang nada dalam seruling tersebut. Dalam seruling Batak ada 6 lubang nada. Jadi untuk menghasilkan 6 lubang kita bagi 5 dari 14,2 tersebut menjadi masing-masing jarak 2,8 cm dari lubang pertama 2,8 lanjut ke lubang kedua. Demikian seterusnya per jarak lubang itu sama 2,8 cm. Ini lubang yang kedua. Lubang yang kedua kita kasih tanda. Nah, berhubung pipanya putih agak sulit melihat tanda-tanda yang kita beri. Dan untuk lubang ketiga juga kita lakukan pengukuran 2,8 cm. Ingat, pembagiannya sama, dibagi 5, 2,8 cm. Tetap dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan karena kita menggunakan benda tajam. Kemudian dari lubang pertama, lubang nada, kita ambil kembali jarak 14,2 cm tadi. Kita kasih tanda, dan ini adalah lubang tiup. Dari sinilah kita akan meniup seruling tersebut. Dan biasanya lubang ini lebih besar dari lubang-lubang nada yang ada pada seruling. Kemudian ukuran benang tadi yang 2 kali lingkaran kembali kita lipat 2 untuk membuat lubang resonansi pada seruling tersebut. Di sini dalam hal ini biasanya dipakai menggunakan kertas rokok ya. Tapi kalau tidak bisa juga digunakan plastik tipis di setengah dari jarak lubang tiup dengan lubang pertama. Jangan lupa setengah, hati-hati dalam melakukannya. Setelah selesai memberi tanda, kita lanjutkan dengan melobang pertama lubang tiup, lubang untuk meniup seruling tersebut. Kita lubang sampai tembus dan usahakan sampai besar, kira-kira 9 mili atau 1 cm diameter lubangnya, kira-kira 9 mili atau 1 cm. Kita lakukan pelubangan sampai pipanya tembus.
Karena agak sulit, kita pergunakan gunting untuk melakukan pelobangan. Karena gunting sepertinya lebih akurat untuk melakukannya. Kemudian dilanjut dengan lubang resonansi. Kita kasih lubang kecil-kecil dulu, nanti kita perbesar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini hanya sebagai tanda ya. Kita lubang terus sampai tembus. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena kita menggunakan benda-benda tajam. Kemudian dilanjutkan dengan lubang nada yang pertama. Ya, lubang nada pertama dari seruling tersebut. Kita lakukan pelobangan. Dan ini yang akan kita lakukan sampai lubang nada ke-6. Ya, sampai lubang nada ke-6. Dan nanti diameter dari lubang nada-nada ini itu berkisar di 8 mm. Tidak lebih besar dari lubang tiup. Ini akan kita lakukan pelobangan sampai ke lubang terakhir. Setelah semua lubang-lubang bertanda seperti ini lubangnya kita perbesar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, lubang tiup berkisar di antara 1 cm. Nah, untuk mempermudah, kembali kita gunakan pisau karena lebih besar dari gunting tadi. Terus diperbesar sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini semua sudah kita perbesar lubangnya sesuai dengan yang saya katakan tadi. Lubang tiup di 1 cm, lubang nadanya ada di hitungan 8 mm. 8 mm ya. Agar seruling ini dapat menghasilkan suara, kita buat penyumbat di atas dari lubang tiup. Ukurannya sekira lebar dari ibu jari ya. Kita tahan menggunakan kayu dari dalam untuk dapat ukuran dan lebih padat. Lalu kemudian kita ambil plastik tipis dan 2 buah karet gelang yang akan kita gunakan untuk di lubang resonansi untuk menghasilkan suara yang lebih nyaring. Kita pakai plastik di sini, kita lilit, kemudian nanti kita ikat ya. Plastiknya kepanjangan kita potong agar ukurannya sesuai dengan lingkaran dari pipa tersebut. Ya, selanjutnya kita lilit ke pipa dan kita ambil karet gelang, kita ikat, kita lilit ya. Lilitnya harus benar-benar ketat agar resonansinya benar-benar menghasilkan suara yang nyaring maksimal.
Lakukan hal yang sama pada kedua sisi lubang resonansi agar plastiknya benar-benar ketat dan menghasilkan resonansi sehingga suara tersebut nyaring. Inilah yang membedakan seruling pada suku Batak dengan seruling-seruling lain. Nah, seruling yang kita buat sudah jadi dan siap untuk digunakan. Siap digunakan. Terima kasih.